Hi, my name is Peter. So what I'm gonna do in this video is I'm gonna share with you the trick that you can use to understand all the English tenses without memorizing them. Gitu. Gimana caranya kamu bisa memahami semua tenses dalam bahasa Inggris tanpa menghafalnya. Oke, tenses. Kalau kamu masih ingat, kamu dulu pernah belajar tenses, ya kan? Ada bentuk-bentuk waktu dalam bahasa Inggris dan itu rumit untuk kebanyakan orang. Ya kan, banyak jenis-jenisnya, present tense, past tense, future tense, banyak banget. Itu kan ada 16. Kalau kamu lihat di kamus tengah-tengahnya dengan penjelasannya gitu. Nah, biasanya orang mempelajarinya satu persatu kan. Dia hafal simple present tense, terus dia hafal lagi simple past tense, dia hafal lagi rumusnya, ada bagus nih gitu kan. Rumusnya aja udah susah ngapalnya, apalagi cara menggunakannya gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan membagikan gimana caranya kamu bisa memahami semuanya tanpa kamu harus ngapal. Oke? Karena ini saya temukan sendiri. Saya dulu penasaran, kok bahasa Inggris itu punya tenses ya kan? Bahasa Indonesia nggak punya. Kalau misalnya kamu bilang aku sedang makan, misalnya aku sedang makan, ya kan? Nah, aku sedang makan di dalam bahasa Inggris, I am eating, gitu kan? I am eating. Kalau aku bilang aku akan makan, aku akan makan, ya kan? Aku akan makan. Makannya tetap saja, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia kita nggak ngubah kata kerjanya. Ini makanya ini kata-kata kerjanya, verb-nya. Nah, bahasa Inggris ini berbeda, ya kan? Ini misalnya I will eat, ya kan? Eat di sini kata kerja bentuk pertama itu bear verb namanya. Yang ini bear infinitive namanya, nggak ada to-nya di sini kan? Oke, itu penjelasan yang lain. Eating sama eat berbeda, ya kan? Ini tambahkan ing, ini enggak. Jadi bahasa Inggris itu beda waktu, beda kata kerja gitu. Makanya kalau kamu lihat di kamus ada kata kerja namanya kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga gitu kan. Misalnya go, ini bentuk pertamanya, bentuk keduanya, went, bentuk ketiganya, gone, ya kan. Nah, banyak orang bingung ini menggunakannya gimana gitu kan. Ini apakah artinya kalau bentuk ketiga lebih rumit gitu? Bukan seperti itu, cuma penggunaannya beda saja gitu. Nah, gimana cara memahaminya? Oke, tadi saya cuma menjelaskan tentang tenses, tentang latar belakang waktu dalam bahasa Inggris gitu. Nah, cara memahami gini, saya menemukan ini sebenarnya waktu SMA. Dengan saya cari tahu gimana caranya biar saya bisa buat cara sendiri, metode sendiri biar saya bisa pahami dengan mudah gitu. Karena saya suka memahami segala sesuatu dengan sederhana gitu. Karena kalau perhatikan belajar terbaik itu kalau kita bisa menyederhanakannya gitu. Kita menyederhanakannya bisa jelas sama orang. Nah, itu tandanya kamu udah paham. Kalau kamu nggak bisa menyederhanakan, artinya kamu belum benar-benar mengerti gitu. So you have to be able to simplify. Itu Einstein yang bilang. Dia bilang everything should be made as simple as possible. But not simpler, gitu kan? Jadi segala sesuatu harus dibuat sangat sesederhana mungkin. Nah, jadi saya buat visualnya, ya gini cara memahaminya. Jadi kalau kamu belajar waktu, kalau kamu waktu secara umum gitu, waktu kan ada 3 konsepnya, gitu kan? Ada masa lalu, past, ada masa sekarang, present, ada masa depan, future. Gitu, oke? Nah, ini konsep waktu secara umum, bukan tentang tenses, tapi waktu memang seperti ini kan, ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Nah, kalau mau belajar tenses, kita tambahin 2 elemen lain. Karena gini, yang saya lakukan sebenarnya sekarang ini, itu mau memecah-mecah bagian paling terkecil dari tenses itu gitu. Karena kalau menyederhanakan sesuatu, kamu pecah-pecah bagian-bagiannya. Terus kamu pelajari satu persatu, gitu caranya biar kamu bisa memahami apapun dengan mudah. Gitu. Nah, saya sedang memecah-mecahnya ini. Jadi ada past, ada present, ada future. Nah, ada 2 elemen lagi yang kita perhatikan kalau belajar tenses. Ada namanya perfect.
Terus ada namanya progressive. Oke, progressive atau continuous itu biasanya. Nah, saya akan buat garis seperti ini. Oke. Saya buat garis seperti ini. Ini. Nah, dan saya buat tanda panah seperti ini. Ada maknanya, ada kenapa seperti ini, ada nanti artinya. Oke, ke bawah, ke bawah. Nah, kalau kamu perhatikan semua tenses itu, ada namanya present, future, tense gitu kan. Sebenarnya cuma gabungan-gabungan dari bagian-bagian ini. Oke. Jadi kalau dia bilang past, future, perfect, progressive, tense gitu. Cuma gabungan ini. Nah, apa makna dari tanda panah ini? Maknanya itu ini nggak boleh kamu misalnya kalau gabungan future sama past nggak boleh dibilang past future gitu, nggak boleh. Harus dari sini. Oke, harus ikuti tanda panahnya. Oke, misalnya kalau mau gabungin present, perfect, progressive, harus dari presentnya, perfectnya, progressivenya gitu, diikuti tanda panah ini. Nggak boleh misalnya present, nggak boleh misalnya perfect, present, progressive, nggak boleh. Jadi nggak ngikutin lagi gitu kan. Harus diikuti tanda panah ini. Jadi ngikuti alurnya. Oke, nah jadi yang kita lakukan sekarang itu mempelajari setiap bagian dari elemen ini. Oke, misalnya past itu identik dengan verb to, kata kerja bentuk kedua, ya kan? Kalau misalnya I go, ini bentuk pertama. I went, ini bentuk kedua, bentuk masa lalu, kan? Ini ciri-cirinya ada bentuk kedua verb to, atau kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, misalnya kata sifat gitu, kita pakai be kan, jadi be-nya itu yang bentuk kedua, bisa pakai was atau were, tergantung subjeknya, ya kan. Misalnya kalau dalam present kan I am lazy gitu kan, I'm lazy. Tapi kalau misalnya kamu malasnya tahun lalu, kamu bilang I was lazy, kan, last year. Nah, gitu. Oke, jadi pakai was karena pakai I subjeknya, tergantung. Nah, tergantung subjeknya. Ini ciri-cirinya. Oke. Sekarang ciri-ciri present. Ciri-ciri present yaitu ada verb one atau to be. Oke, be-nya itu dalam bentuk present bisa is, bisa am, bisa are. Oke. Nah, future ciri-cirinya itu harus ada will plus verb one. Nggak boleh nggak verb one, harus verb one. Oke. Atau shall. Bisa. Verb one. Oke. Atau kalau nanti dia dalam bentuk past, feature-nya ini, dia pakai would. Oke, plus verb one. Nah, ini ciri-cirinya, ada 3 ciri-ciri di sini. Nanti bentuk past dia pakai would gitu. Oke, nah sekarang perfect. Perfect itu ciri-cirinya, kalau nanti bentuk present, dia itu harus ada have atau has plus verb 3. Oke. Nah, kalau dalam bentuk past, harus bentuknya seperti ini, had plus verb 3 gitu. Oke. Nah, kalau progressive, nanti ciri-cirinya harus ada be plus verb ing gitu. Oke. Jadi be-nya nanti tergantung, kalau misalnya dalam present, oke, bisa is, am atau are plus verb ing. Kalau untuk past nanti dia was atau were plus verb ing gitu, oke? Nah, sekarang kita udah tahu ciri-cirinya. Jadi kerjaan kita sebenarnya menggabungkan saja. Misalnya kita mulai dari yang paling susah, oke? Kita mulai dari sini. Dari past, future, perfect, progressive. Gimana coba? Oke. Kita buat contohnya. Past, future, perfect, progressive.
tense. Gitu, ada kata tense di situ. Katakanlah nama tense seperti ini, walaupun dalam kenyataannya bakalan jarang banget digunakan. Oke? Nah, past, future, perfect, progressive. Past atau present nanti, yang dipengaruhinya cuma di sampingnya gitu. Misalnya ini kan future. Jadi yang dipengaruhi past ini cuma di samping, yang past ini cuma pengaruhi future-nya. Gitu, dia nggak mempengaruhi yang di samping-sampingnya nih. Jadi kita pakai yang ini gitu maksudnya. Ya, jangan pakai shall atau will karena di sini untuk past. Kalau untuk present berarti kita pakai ini gitu. Di sampingnya cuma di pengaruhinya. Jadi rumusnya ini kalau disuruh buat rumus, di rumusnya ini subject plus. Oke, past kan? Past future. Jadi kita pakai would. Oke. Nah, would dibilang saya harus ketemu verb one. Oke, verb one. Nah, di sini perfect bilang, oke, saya ada bentuk present di sini, tapi bentuk present saya ada dua. Ada bisa pakai have atau has. Tapi karena kita perlu bentuk pertama yang itu bear, nggak diubah-ubah, berarti kita pakai, saya kasih kamu yang ini, kata perfect. Jadi, nanti ada have plus verb 3. Jangan plus verb kan dulu, karena progressive bilang, saya butuh to be sama verb ing, katanya. Tapi perfect bilang, saya butuh verb 3. Oke, yaudah kita verb 3 kan aja be kamu katanya. Jadi be ini verb 3 kan? Verb 3 be apa? Been plus verb ing. Oke, jadi semuanya sudah memenuhi. Oke. Di mana di sini bentuk past future-nya? Ini past future-nya. Oke, past future-nya yang ini. Di mana di sini bentuk perfect-nya? Perfect-nya ini. Oke, di mana di sini bentuk progressive-nya yang ini. Nah, progressive bilang saya butuh, tadi dia bilang kan be sama plus verb ing. Oke, dikasih udah be-nya ini. Oke, ada be-nya di sini. Be ini buat jadi itu bentuk ketiga dari be. Oke, perfect bilang saya butuh have sama verb 3. Ini have sama plus verb 3. Oke, yang di verb 3 kan be-nya. Nah, terus future bilang saya butuh would sama verb 1. Ini would kan plus verb 1. Verb 1-nya mana? Have. Gitu. Oke, jadi ini yang paling susah. Saya udah mulai yang paling susah, apalagi yang paling mudah. Yang lain-lainnya lebih mudah lagi, gitu kan? Jadi caranya seperti itu. Ini sudah berapa menit? Okay. So that's the explanation. I hope you